Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di video kali ini. Kita akan membahas tentang zikir ho. Zikir ini ada segelintir orang yang mempermasalahkan, orang-orang yang tidak paham, tapi sok tahu. Saudara, yang ingin saya jelaskan supaya kita tidak ribut terus di luar sana maupun di media sosial. Saya juga baru baca tadi di media sosial, kalau tidak kita paham atau bukan ahlinya, lebih baik kita diam. Jangan dipaksakan tahu kalau tidak tahu. Kalau misalnya ada orang bertanya, bagaimana zikir ini? Kalau tidak paham, bilang aja, tanya sama ahlinya, saya tidak paham. Jadi kita tidak ribut terus. Sering saya katakan, sudah berapa video, bahwa apa yang kalian ketahui, amalkanlah. Itulah bagian daripada agama kalian. Tidak usah menyeberang sana sini, kafar kufur, tidak usah. Karena hal sepele inilah kita membuat ribut terus. Astagfirullahaladzim. Kita sudah ada pembatas, lakum dinukum waliyadin. Ayat ini tidak hanya berlaku untuk non-muslim, sesama muslim pun berlaku. Kenapa? Karena kita pun di muslim ini berbeda-beda tingkatan pemahaman, berbeda-beda tingkatan ilmu pemahaman. Jadi amalkanlah apa yang kalian ketahui supaya kita tidak ribut terus. Oke? Saudara, kita akan membahas 3 zikir, termasuk zikir ho. Yang pertama, zikir tubuh, yaitu la ilaha illallah, atau juga disebut tauhid. La ilaha illallah, zikir ini adalah pengakuan dan keakuan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, atau tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini dalam pandangan syariat. Tetapi kalau dalam pandangan makrifat atau dalam pandangan ilmu tasawuf, lain lagi maknanya. Itu sudah saya sebut dalam video saya. Kemudian zikir Allah. Zikir Allah ini disebut zikir hati. Di dalam tarekat disebut zikir kecintaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila zikir ini kita istiqomah, lagi apabila zikir ini kita istiqomah mengingat Allah dalam hati sampai hati itu penuh dengan zikir,
secara otomatis tidak ada lagi tempat bagi yang lain memasuki hati itu. Yang berarti tidak ada lagi cinta kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Maka saudara amalkan ini zikir Allah terus menerus sampai hati itu tidak ada lagi ruang atau tempat bagi yang lainnya. Saudara, orang-orang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya Allah, cintamu jauh lebih berharga ketimbang 1000 dunia. Kenapa? Karena dia sudah merasakan lezatnya, indahnya cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saudara, zikir hu. Nah, ini perhatikan saudara, zikir hu ini atau huwa atau hu Allah yang disebut zikir roh. Sekali lagi, zikir roh. Artinya zikir orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau zikir orang-orang yang menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang zikir ini tidak semua orang bisa mengamalkan, hanya orang-orang tertentu. Karena zikir ini zikir penyaksian, orang-orang menyaksikan Allah, makanya dia menyebutnya hu atau dia sudah menyaksikan Allah. Supaya kita paham, kalau kita itu sudah sampai kepada Allah, tidak perlu lagi kita menyebut namanya Allah, yang dia, dan kita nikmati betapa indahnya bersama Allah. Perlu lagi, misalnya dia. Ini zikir orang-orang menyaksikan Allah, dia, sambil kita nikmati betapa indahnya bersama Allah. hu, dia. Zikirnya orang-orang menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita orang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau orang menyaksikan Allah, tidak perlu lagi menyebut namanya. Karena sering saya katakan bahwa zikir itu perjalanan menuju Allah. Tapi kita setelah sampai kepada Allah, tidak perlu lagi disebut namanya. Satu contoh, berjalan. Kita berjalan, di tengah jalan kita haus. Ingat air. Dalam pikiran ingat terus air karena haus. Setelah kita menemukan air, tidak ingat lagi air, tinggal dinikmati aja. Contoh lain, kita mau ketemu guru kita atau syekh kita. Dari rumah kita sudah ingat guru kita. Sampai perjalanan ingat terus. Setelah kita sampai ke rumahnya guru kita atau syekh kita, ngapain lagi ingat lagi? Tidak mungkin ingat lagi. Kita hanya merasakan kebahagiaan, kesenangan, karena sudah bertemu dengan syekh kita. Misalnya namanya Syekh Ibrahim. Beranikah kita memanggil syekh kita namanya setelah kita di sampingnya? Misalnya Syekh Ibrahim, tidak mungkin berani. Paling kita panggil Syekh.
Waktu kita masih jauh, kita masih bisa mengatakan Syekh Ibrahim. Tapi setelah sudah ada di sampingnya, tidak mungkin berani mengatakan Syekh Ibrahim. Kita memanggilnya Syekh, Syekh, Syekh. Nah seperti inilah jalannya. Kenapa kok nggak bisa masuk di akal? Astagfirullahaladzim. Jadi jangan diributin terus masalah ini. Sekali lagi, orang sampai kepada Allah tidak harus menyebut namanya Allah, Allah atau Allahu Akbar atau Subhanallah, tidak harus. Sudah sampai, sudah menyatu. Ya Allah. Jadi kalau tidak paham saudara, tidak usah ya menyeberang sana sini daripada mempermalukan diri sendiri, menampakkan kebodohan. Kemudian sekali lagi, zikir ho ini adalah zikir tidak sembarangan orang mengamalkan. Inilah zikir orang-orang menyaksikan Allah. Makanya dia bilang dia Allah, dia Allah. Tidak sembarangan. Bukan berarti bid'ah, kafir, kufur, sesat. Aduh, ya Allah. Makanya saudara, kita belajar perdalam ilmu. Kita harus belajar yang benar. Belajar yang benar, jangan dari syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, jangan. Tetapi dari ma'rifat, hakikat, tarekat, syariat. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Artinya, saya memberikan perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman. Kita harus mengenal dulu. Artinya makrifat. Mengenal dulu. Kalau sudah kenal, baru kita mendekat. Kalau sudah dekat, baru kita berusaha mencintai. Kalau sudah cinta, tidak ada lagi beban untuk melaksanakan perintahnya. Tidak ada lagi. Apa yang berat dalam cinta? Subhanallah. Perintahnya semua terasa indah. Namanya cinta. Saudara, belajar tentang makrifat harus memperdalam ilmu tauhid. Di dalam kalimat la ilaha illallah terhimpun syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Terhimpun sebelum ada sesuatu. Terhimpun yang awal, yang akhir. Terhimpun yang batin dengan zahir. Jadi kita harus memperdalam ilmu tauhid dulu. Kalau la ilaha illallah ini dibahas atau tauhid ini dibahas, subhanallah.
Sekali lagi, lebih baik kita belajar, memperdalam ilmu daripada kita sikut sana sikut sini yang kita tidak paham. Kalau ada orang bertanya kenapa ada skrip begini, katakan aja saya tidak paham, tanya sama yang bersangkutan. Jadi jangan kita menyeberang sana sini, supaya jangan ribut terus. Sekian saudara, mohon maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya cuma meluruskan. Saudara-saudara penonton channel ini, ikuti terus saya, karena saya akan membongkar yang belum terungkap. Jangan lupa share dan juga komennya. Saya akan selalu mengharap, karena saran dan tanggapannya membuat saya merasa untuk bisa jadi lebih baik lagi. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.